Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendi Romadila dengan NIM 2414201129. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang dan hukum pidana. Baik, yang pertama yaitu hukum perdata. Hukum perdata yaitu mengatur hubungan antar individu mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, misalnya perjanjian, warisan, dan jual beli. Yang kedua yaitu hukum dagang. Hukum dagang adalah bagian khusus dari hukum perdata yang mengatur kegiatan usaha atau perdagangan, misalnya perusahaan, surat berharga, dan jual beli dagangan. Yang ketiga yaitu hukum pidana. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran yang merugikan masyarakat dan dialami sebagai saksi pidana, misalnya penipuan, pencurian, dan penggelapan dana. Jadi hubungan ketiganya yaitu hukum dagang merupakan bagian dari hukum pidana perdata. Hukum dagang adalah lex spesialis dari hukum perdata. Hukum dagang mengatur hubungan perdata dalam bidang perdagangan yang lebih spesifik. Yang kedua yaitu hukum perdata dan hukum pidana sering berhubungan dalam suatu kasus. Suatu pelanggaran perdata bisa juga menjadi tindakan pidana jika ada unsur kejahatan. Yang ketiga yaitu perbuatan dalam perdagangan bisa berakibat pidana dalam dunia usaha. Hukum dagang sering bersinggungan dengan hukum pidana yang terjadi kejahatan bisnis. Jadi kesimpulannya adalah hukum perdata adalah hukum umum dan hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang khusus mengatur perdagangan. Dan hukum pidana adalah hukum yang melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan, termasuk dalam bidang perbuatan dan perdagangan. Baik, lanjut ke soal nomor 2 yaitu jelaskan mengenai persamaan dan perbuatan dan perbedaan dari perusahaan persekutuan perdata dengan perusahaan komanditer. Jadi keduanya adalah bentuk badan usaha, bukan badan hukum. Didirikan minimal oleh 2 orang melalui perjanjian dan bertujuan mencari keuntungan bersama, dan modal berasal dari setoran para sekutu, dan ada tanggung jawab pribadi sekutu terhadap utang usaha. Jadi persekutuan perdata cocok untuk usaha berbasis keahlian, misalnya kantor hukum, sedangkan CP cocok untuk usaha bisnis komersial, misal kontraktor, toko, produksi, karena ada pemisahan peran antara pengelola dan pemodal. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.